Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengenai nama saya Muhammad Iqbal Ramadan, selaku perwakilan dari kelompok yang terdiri dari tiga orang, yaitu ada Arfan Jana, Arif Mulia Mambolkai, dan saya sendiri Muhammad Iqbal Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembangunan tugas dari Ibu Farida untuk membuat artikel. Dengan di sini saya membuat artikel, kami membuat artikel dengan berjudul cara mengembangkan pemikiran anak muda untuk masa depan yang cerah. Untuk abstrak, semangat pemuda memegang peranan penting dalam membentuk masa depan yang cerah, baik bagi generasi muda itu sendiri maupun bagi pembangunan negara. Pengembangan intelektual generasi muda memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan berkualitas, peningkatan kreativitas dan inovasi, serta pengembangan karakter yang kuat dan keterampilan hidup yang relevan. Selain itu, penting untuk memberikan akses terhadap teknologi dan memberikan wawasan global agar generasi muda dapat berperan aktif dalam mengubah dunia. Artikel ini memuraikan berbagai cara untuk mengembangkan pikiran generasi muda agar berpikir kritis dan kreatif serta berkontribusi positif kepada masyarakat. Untuk pendahuluan, generasi muda merupakan generasi penerus negeri dan mempunyai potensi besar dalam menentukan arah pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di masa depan. Ketika tantangan global menjadi lebih kompleks, penting untuk membina para generasi muda untuk menerima perubahan dan berperan aktif dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Namun kenyataannya banyak generasi muda yang masih kesulitan mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan berorientasi solusi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang efektif dalam mengembangkan pola pikir pada generasi muda Indonesia yang agar dapat mencapai potensi yang maksimal dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat juga negara. Beberapa tantangan yang dapat dihadapi oleh generasi muda saat ini yaitu berupa persaingan ketat dunia kerja dan kemajuan teknologi, sehingga menuntut generasi muda tidak hanya memiliki keterampilan teknis, namun juga kemampuan berpikir analitis dan inovatif. Untuk terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa generasi muda yang tidak terbiasa menghadapi permasalahan dengan baik, misalnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% siswa tidak mampu mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwasannya terdapat siswa yang kurang pemahaman tentang pentingnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis, sehingga menghambat kemampuan untuk dapat memecahkan masalah secara efektif. Hal ini menjadi permasalahan yang sangat penting, mengingat pentingnya peranan generasi muda dalam menentukan masa depan yang cerah untuk dirinya sendiri dan juga untuk negara. Next. Kemudian untuk terdapat metode, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang terintegrasi atau mixed method. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penggabungan data numerik dan naratif yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai cara-cara yang efektif dalam mengembangkan pemikiran anak muda. Desain penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap eksploratif dan tahap eksperimen. Kemudian data dikumpulkan melalui questionnaires atau survei dan wawancara mendalam. Sampel penelitian ini terdiri dari 200 anak muda yang berusia antara 16 hingga 24 tahun yang tersebar di beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Mereka dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana peserta dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, latar belakang pendidikan, dan tingkat keterlibatan dalam kegiatan sosial atau pendidikan non formal. Penelitian ini mengukur dua variabel utama, yaitu kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dan tingkat pemahaman dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Untuk hasil, penelitian ini mendapatkan hasil berdasarkan kuantitatif dan kualitatif yang telah dilakukan melalui kuesioner dan wawancara mendalam untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Pada tabel berikut, yang pertama adalah hasil penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis dan data survei yang dilakukan terhadap 200 peserta, kami menemukan bahwa kemampuan berpikir kritis dan kreatif meningkat secara signifikan setelah menerapkan metode pengajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok. Sebelum intervensi, skor rata-rata peserta pada tes berpikir kritis adalah 52%, meningkat menjadi 78% setelah intervensi. Hasil ini menunjukkan bahwa metode pendidikan berdasarkan partisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis generasi muda. Untuk hasil, berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan skor rata-rata sebelum dan setelah intervensi. Untuk metode pelajaran, di sini terdapat tiga kategori, yaitu pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan pembelajaran tradisional kontrol. Kemudian untuk tiga variabel ini menunjukkan sebelum intervensi, setelah intervensi, dan untuk terdapat peningkatan.
Pada metode pembelajaran berbasis proyek sebelum intervensi itu dia 54%. Namun setelah diintervensi dia sebanyak meningkat sebanyak 80%. Untuk peningkatannya itu sebanyak 26%. Untuk diskusi kelompok dia terdapat peningkatan yaitu 25%, untuk pembelajaran tradisional atau kontrol dia 8%. Untuk hasil, tabel ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta. Peningkatan terbesar terlihat pada kelompok yang menyelesaikan pembelajaran berbasis proyek dengan rata-rata peningkatan sebesar 26%. Sebaliknya, kelompok yang kontrol yang mendapatkan pembelajaran tradisional hanya menunjukkan sedikit peningkatan 8%. Untuk hasil penelitian kualitatif, data kualitatif yang diperoleh dari melalui wawancara mendalam menunjukkan bahwasanya sebagian besar peserta merasa percaya diri dalam mengatasi masalah setelah berpartisipasi dalam kegiatan berbasis proyek dan diskusi kelompok. Beberapa peserta menyatakan bahwasannya kegiatan ini membuat mereka bisa berpikir lebih terbuka dan mengembangkan solusi lebih kreatif terhadap tantangan yang mereka hadapi. Salah satu peserta, yaitu ada Fadila 19 tahun, menyatakan, sebelumnya saya merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif. Namun, setelah mengikuti kegiatan proyek kelompok, saya lebih merasa lebih siap menghadapi masalah, karena kami saling berdiskusi dan mencari solusi bersama. Selain itu, wawancara ini menunjukkan bahwasannya sebagian besar peserta merasa kegiatan berbasis komunitas memberikan mereka perspektif yang lebih luas tentang isu sosial, sehingga mereka bisa menghubungkan pemikiran kritis mereka dengan kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan bahwasannya terdapat penggunaan keterampilan berpikir tidak hanya terbatas pada teori, tapi juga dapat dihubungkan dengan konteks sosial dan budaya yang relevan. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya pengajaran berbasis proyek mendorong peserta untuk berpikir secara terstruktur dan sistematis dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Sebenarnya diskusi kelompok peserta melalui interaksi dan pertukaran ide. Hal ini sesuai dengan teori pendidikan yang menyatakan bahwasanya untuk keterampilan berpikir kritis dan kreatif dapat dikembangkan melalui proses interaksi sosial dan pengalaman praktis. Namun perlu dicatat bahwasanya untuk kelompok kontrol yang hanya menerima pembelajaran tradisional tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengajaran yang lebih pasif seperti ceramah dan pembelajaran berbasis buku teks tidak cukup efektif dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis anak muda. Dalam wawancara, peserta juga menyebutkan bahwa kegiatan berbasis komunitas yang menghubungkan pemikiran mereka dengan isu sosial sangat membantu mereka untuk mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam konteks yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa pentingnya perkembangan muda pada masalah sosial yang relevan, sehingga mereka tidak hanya berpikir secara teoritis, tetapi juga beradaptasi dengan kondisi kehidupan nyata. Untuk hasilnya itu udah materi pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, pembelajaran tradisional. Untuk peningkatannya tadi sebutkan bahwa ada 25%, 20%, dan 8%. Untuk kesimpulan, banyak hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa pemikiran anak muda untuk menghadapi masa depan yang cerah dapat dilakukan melalui pembelajaran yang lebih aktif dan berbasis pengalaman, seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok. Metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif anak muda. Selain itu, meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan berbasis komunitas dan hubungan sosial juga dapat memperbaiki pengalaman mereka dalam berpikir secara kritis dan kreatif. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.